Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat siang para pemirsa yang ada di mana saja. Hari ini kita akan memahami Islam secara mendalam, kaitannya dengan jenazah dan juga mawaris. Biasanya kalau orang sudah meninggal dunia, maka ada waris atau mawaris atau ada harta waris yang akan diberikan kepada orang yang masih hidup atau yang masih ada hubungannya dengan sang jenazah atau pewaris tersebut. Tapi sebelum ke sana, mari kita baca basmalah bersama-sama agar kegiatan kita ini juga bisa berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa yang ada di mana saja, berkaitan dengan jenazah, biasanya kalau ada orang meninggal itu ada kewajiban bagi khususnya di kita ya, di muslim ya. Khususnya di muslim ada kewajiban bagi kita untuk mengurus jenazah tersebut. Apa yang dimaksud dengan mengurus, yaitu melakukan kegiatan kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah. Artinya tidak harus semua orang mengurus jenazah tersebut, tetapi sebagian atau mau semua juga boleh ya, atau sebagian, yang penting ada yang mengurus jenazah tersebut dan diutamakan keluarganya gitu. Sebelum ke orang lain, diutamakan keluarganya dulu yang mengurus tentang kepengurusan jenazah tersebut. Nah, kalau berbicara tentang kematian, setiap yang namanya sesuatu yang bernyawa itu pasti akan meninggal, akan mati. Bagaimana cara meninggalnya, bagaimana cara matinya, kita tidak tahu. Banyak orang yang mungkin dalam keadaan husnul khotimah atau mungkin dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi yang pasti adalah ketika sesuatu itu bernyawa, hidup, maka dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia termasuk orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi, kalau kita memahami makna ini, jadi tidak ada bagi kita alasan untuk meninggalkan kejadian tersebut. Kalau misalkan di dunia kejadiannya kita lupa nih ngerjain sesuatu, mungkin itu ada alasannya ya. Ketika kita tidak ngerjain itu ada alasannya, lupa atau ada kegiatan yang lain. Tetapi kalau yang namanya mati, ketika datang itu malaikat pencabut nyawa Israel, kita tidak bisa beralasan. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian. Karena kematian itu pasti datang, dan kedatangannya itu tidak diundang, tidak dijanjikan, datangnya adalah secara tiba-tiba. Maka bagi kita seorang muslim, yang harus kita lakukan adalah intinya adalah memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan kita dalam ibadahnya, kehidupan kita dalam sosialnya, kehidupan kita dalam kemandiriannya. Intinya adalah jadilah pribadi muslim yang benar-benar taat pada perintah Allah dan jadikan dirinya lebih baik dari yang sebelumnya. Kira-kira begitu. Nah, makanya kalau berbicara tentang kematian, oke, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita. Dan orang-orang yang sudah mempersiapkan diri kematian pasti tidak akan takut. Banyak orang yang berbicara bahwa ketika menghadapi kematian takut. Kenapa harus takut? Justru yang namanya menghadapi kematian itu ada kegembiraan. Kegembiraan untuk bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Tetapi malah kebalikannya. Nah, inilah yang harus kita benahi bersama-sama pemahaman ini, bahwa yang namanya akhir dari kehidupan adalah bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, yang diinginkan setiap jiwa-jiwa di dalam hatinya adalah bertemu dengan Sang Pencipta dan mendapatkan kenikmatan bisa bersama-sama dengan Sang Pencipta. Nah, kira-kira begitu ya. Mahabbah ilallah, kira-kira gitu ya. Nah, makanya kalau kita yang masih hidup, tiba-tiba nih kita masih hidup ketemu sama yang baru saja meninggal, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya ya, kalau misalkan meninggalnya
di depan mata kita atau sedang dalam pengawasan kita, maka wajib kita untuk menutup matanya. Bisa jadi kan pas dia meninggal tuh saking sakitnya gitu, merasakan sakitnya itu dicabut nyawa, jadi si bolotot, jadi ibaratnya kalau di Sunda tuh ada paek molotot ya. Gitu, takutnya molotot, nah maka kita tutup matanya supaya dia tidak molotot, jadi tutup gitu ya. Dan kita yang masih hidup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah disebut dengan kalimat istirja ya. Nah, barulah setelah kita mengalami proses tadi dan dilakukanlah proses-proses di mana kepengurusan jenazah yang harus kita lakukan. Di antaranya ada 4 ya. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Nah, bagaimana proses-proses dari mandi sampai menguburkan? Itu biasanya pasti kita lihat dalam kehidupan lingkungan sekitar kita. Misalnya kita lingkungan sekitar daerah apa, desa apa, kota apa, ketika kita mendengar ada yang meninggal ataupun kita pernah mengalami misalkan anggota keluarga kita, mau itu saudara atau apapun, meninggal, nah kita kan bisa melihat prosesnya, proses dari memandikannya. Oh seperti apa, harus pakai wangi, harus pakai air suci bersih, jangan lupa sabunnya dan lain sebagainya, dikeluarkan hadasnya dan sebagainya. Nah untuk itu, untuk hal memandikan, nah biasanya kalau dari ustadz-ustadz itu hanya mempraktekkan secara simulasi. Artinya apa? Simulasi itu tidak secara fakta realnya, karena hanya bersifat gambaran. Nah, bagaimana cara kita mengetahui memandikan mayit atau jenazah yang sebenarnya? Nah, ini bisa kalian, kalau yang sudah mengalami itu harus menjadi pelajaran. Nah, bagi yang belum mengalami, berarti ini harus bisa mencari referensi bagaimana cara memandikan yang benar. Intinya adalah memandikan itu seperti mandi besar. Ya, kalau kita yang masih hidup nih, mandi besar, kalau mulai ujung rambut sampai ujung kaki kan mandi besar tuh, belum tambah wudunya dan sebagainya. Nah, itu pun sama. Jadi ketika ada jenazah baru meninggal, maka dimandi besarkan. Nah, tata cara mandinya itu berbeda dengan kita mandi besar. Nah, tata cara mandinya seperti apa? Yaitu memang harus ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang dilakukan, karena takut syarat dan rukunnya ini tidak sesuai sehingga menyalahi. Kalau menyalahi bukannya tidak sah, akan tetapi akan ada kekurangan yang harus diperbaiki ya. Jadi cara memandikannya adalah seperti apa? Kalian bisa searching, browsing, ataupun melihat fakta di lapangan ketika di lingkungan sekitar kita ada yang baru meninggal. Nah, mengkafani ya, kalau sudah mandi itu dikeringin kan, diandukin lah gitu. Berarti kalau kita mandi pakai anduk supaya kering gitu. Nah, baru dikafani. Istilah kafani kalau kita yang masih hidup habis mandi kita di baju. Nah, kira-kira orang yang meninggal tuh jenazah tuh begitu. Jadi habis mandi dan dikafanin, maksudnya dikafanin dibajuin gitu. Supaya dia tidak malu. Yang namanya kita manusia kalau terbuka aurat kan malu. Jangan kan yang hidup, yang mati aja malu, cuma yang mati nggak bisa ngomong. Ya kalau ngomong nanti pada kabur yang hidup. Nah gitu kira-kira. Jadi kita yang harus seperti yang masih hidup gitu. Jadi kalau udah mandi, udah kering, ya bajuin ya. Ini disebut dengan kafani. Nah bagaimana proses mengkafani itu ternyata bermacam-macam. Yang pada intinya kalau lapisan untuk laki-laki 3 lapis dengan kain putih yang bersih ya. Jangan kain putih bekas spray atau kain putih bekas ngangkut apa begitu, jangan. Jadi pakai kain putih bersih yang memang khusus untuk, biasanya untuk jenazah ya. Nah, itu bersih, itu bisa didapatkan di mana saja, banyak kok sebenarnya gitu ya. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Nah bagaimana bentuk lapisannya? Tidak semuanya lapisannya sama dengan ukuran yang sama, tetapi ada proses bagian di mana kainnya dibuat baju, kainnya dibuat sarung, kainnya dibuat kerudung, terus ada kain besar kayak sarungnya menutupi seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Kenapa harus pakai wangi-wangian? Yang namanya mayit atau jenazah itu kan bau ya. Jangankan mayit jenazah, kita aja kalau ketemu bangke hewan tuh kayak tikus, kayak curut, kayak kucing yang habis kegeleng atau apalah gitu ya, kan bau tuh bangkainya. Apalagi ke manusia, makanya gitu. Pakai wewangian itu adalah untuk menetralisir bau dari yang muncul ya dari jenazah tersebut. Karena yang jenazah ya bangke gitu ya. Jangankan hewan aja sudah jadi bangke, apalagi manusia sama.
Ya, kan manusia itu hayawanun natikun, sama mirip seperti hewan-hewan yang lain bentuknya, hanya yang membedakan manusia adalah akalnya. Nah, kenapa dia harus dimandikan, dikafani? Nah, itu perbedaan lah manusia dengan hewan. Nah, kalau hewan tuh kalau udah mati ya udah kuburin langsung, nggak usah ada proses kafan, mandi, sholat, nggak perlu. Tak, kalau manusia itu harus perlu, karena manusia mah makhluk istimewa yang mempunyai akal, pikiran dan hati. Maka ketika bertemu dengan manusia yang lain, maka ada proses mengkafani, menguburkan, menyolatkan, ya, dan memandikan tentunya, ya. Nah, proses mengkafani seperti apa? Ini juga memang harus kamu bisa perdalami. Kalau Bapak simulasinya kira-kira begitu, ya. Nah, nanti searching, browsing bisa kamu cari di mana, atau melihat tadi kondisi lingkungan masyarakat. Ketika di masyarakat itu muncul yang meninggal, maka kamu bisa lihat di situ deh, ya. Gitu ya. Tapi sesuaikan, ya. Kalau misalkan yang meninggalnya laki-laki, ya kita boleh kalau kita laki-laki. Kalau meninggalnya perempuan, ya kita boleh kalau misalkan kita ya perempuan. Nah, gimana nih kalau yang meninggalnya perempuan nih, kita mau lihat nih laki-laki. Nah, biasanya dia nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan mahram. Jadi biasanya kalau sama satu jenis boleh, ya, jenis kelamin. Tapi kalau beda jenis kelamin tapi bukan mahram, itu nggak boleh. Nah, kalau mahram itu boleh. Mahram tuh gimana maksudnya, Pak? Misalkan yang meninggal ibunya, gitu ya. Misal nih ini anaknya laki-laki ini, boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa? Karena mahram, ada hubungan darah. Atau misalkan hubungan nikah, yang meninggalnya istrinya, yang memandukan suaminya, boleh nggak tuh? Boleh. Kan sudah ada ikatan tali pernikahan. Jadi ya disebut dengan mahram. Itu nanti kamu bisa pahami lebih mendalam ini, ya, mahram. Karena mahram itu ada 4 jenis golongan. Nah, ini harus diketahui. Karena takutnya apa? Karena takutnya nanti berbeda pendapat, berselisih, akhirnya nggak tahu mahram itu apa sih, tak gitu. Jadi harus benar-benar dipahami mahram itu, ya. Nah, setelah proses mengkafani beres, ya, beres mengkafani itu, ya, menutup seluruh badan, yang menyisakan tuh hanya muka saja. Jadi nanti tuh di kain itu hanya muka aja kelihatan gitu ya. Di sini taliin kan putih semua tuh, kelihatan mukanya doang, dibawa pakai keranda biasanya. Nah, keranda itu kan macam-macam, ya, kalau di kita mungkin disebutnya keranda atau apalah gitu, ya. Karena tiap daerah itu masing-masing beda, ya. Nah, namanya, tapi yang penting sama lah. Jadi ketika semuanya sudah ditutup dengan kain putih, ya, dengan kafan itu, ditutuplah dengan sinjang samping, ya, ibarat di Sunda sinjang itu samping, ya, ditutupin lagi sampai itu, supaya apa? Supaya nggak kelihatan putihnya. Karena orang-orang biasanya ngelihat putih tuh ngeri, apalagi kalau yang baru meninggal. Makanya ditutupin pakai sinjang atau samping supaya nggak kelihatan. Nah, habis itu beres, habis dikafanin, mandi beres, kafan beres, biasanya disimpan di satu tempat yang dimana umat tuh banyak ngumpul di situ. Bisa 2 opsi sih sebenarnya. Kalau misalkan mau di rumahnya ya boleh, atau mau di masjid yang biasa digunakan sholat juga boleh. Jadi opsinya boleh 2. Kenapa? Biasanya kan kita di masjid, ya boleh, silakan. Gitu. Jadi habis dikafanin beres, dibawa ke masjid, gitu, dibawa ke masjid, disimpan di saf depan, paling depan, atau enggak yang kedua lah, intinya di depan lah, gitu, ya. Nah, untuk apa? Untuk disolatkan. Jadi bahasanya adalah menyolatkan. Nah, menyolatkan jenazah tidak sama dengan kita sholat kepada Allah. Makanya bahasa mensolatkan itu adalah kita sholat mewakili jenazah, bukan kita sholat sama jenazah. Kadang-kadang suka banyak yang berpikiran, kenapa sih kita sholat ke Allah kan harusnya, tapi kenapa di hadapan jenazah kita sholat? Nah, itu adalah bahasa yang salah. Sholat jenazah itu adalah kita mewakilkan sholat terhadap si jenazah kepada Allah, bukan kita nyolatin jenazah, gitu bahasanya, ya. Tapi kenapa di depannya? Karena harus ada jenazahnya. Bisa aja kita nggak ada jenazah yang disebut dengan sholat mayit goib. Kalau itu kan disebutnya dengan sholat mayit hadir, gitu. Ada di situ. Itu ada 2 cara. Jadi boleh kita di depannya ada mayit, ataupun tidak ada mayit di depannya. Itu yang disebut dengan sholat jenazah gaib. Ya. Jadi intinya disolatkan adalah kita mewakilkan sholat terhadap si jenazah itu kepada Allah. Makanya di dalam sholat jenazah itu tidak ada yang namanya ruku sujud. Kenapa? Karena ruku sujud itu khusus hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk Allah. Karena kalau ada ruku sujud itu disangka nanti kita sujud ruku kepada mayit yang sudah meninggal. Istilah bahasa ekstrimnya kita nyembah sama
itu yang baru meninggal. Nah, nggak begitu. Jadi ruku sujud tidak ada, itu khusus hanya untuk Allah. Maka dibuatlah syariat hukum fikihnya kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku sujud, hanya yang ada adalah hanya berdiri bagi yang mampu, atau kalau tidak mampu duduk juga boleh gitu, atau dengan berbaring boleh. Saking pengennya sholat boleh ya. Intinya tidak ada ruku dan sujud. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada tata caranya seperti apa. Kalian bisa lihat ketika di sosial lingkungan kita itu ada yang meninggal. Ketahuan tuh sholatnya kayak gimana. Nah, bacaannya kayak gimana. Nah, ini yang kadang-kadang orang banyak nggak tahu, padahal harus tahu. Ya, ketika sholat jenazah itu niatnya ya sholat jenazah. Biasanya suka dibimbing sama ustadz di depan, jadi pas mau sholat tuh dibimbing. Nanti kalau mau sholat silahkan baca nawaitu, sok ulangi gitu ya. Usolli ala hadzal mayyiti, kalau laki-laki arba'at takbiratin fardu kifayatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, kita niat sholat itu untuk jenazah ini ya, 4 kali takbir lillah karena Allah Ta'ala. Nah, 4 kali takbir artinya tidak ada ruku, tidak ada sujud, takbirnya cuma 4 kali Allahu Akbar. Itu disebut dengan takbir pertama. Takbir pertama kita baca apa? Kita baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah selesai itu sampai beres, amin. Lalu takbir yang kedua Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Sholawat Nabi. Biasanya ada di tahiyat akhir salam ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu takbir kedua. Nah, takbir ketiga Allahu Akbar. Ini doa khusus untuk mayit tersebut ya, yang berbunyi singkatnya nih ya, yang biasa umumnya kita dengar Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Cukup segitu, boleh bacanya segitu, boleh. Tapi kalau misalkan kita pengen mendapatkan sunnahnya nih, tambahan pahalanya, boleh dipanjangin itu. Wa akrim nujulahu wa wasi waduhau dan seterusnya sampai akhir ya, boleh itu. Ya, tapi yang wajibnya sampai wa'afihi wa'fu anhu. Udah, itu wajibnya. Tambahin sunnahnya, panjang doanya boleh ya. Yang penting keburu takbirnya bareng imam. Nah, karena biasanya kalau kita bacanya kelamaan keburu imamnya takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat Allahu Akbar, sama kita baca doa juga untuk mayit. Hanya doanya beda, bukan yang tadi. Ya, kalimatnya beda. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana warahu. Wajibnya begitu. Kalau ditambahin sunnahnya, panjangin doanya boleh. Yang mana saja, yang penting wajibnya kita tepatin, sunnahnya boleh ditambahin. Nah, itu sudah takbir yang keempat ya. Nah, terakhir apa? Terakhir salam. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, tasyahud semua nggak ada. Semua dilakukan saat berdiri. Bahkan salam pun dilakukan saat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dua. Nah, itu dilakukan semua saat berdiri bagi yang mampu. Nah, itulah perbedaannya sholat jenazah dengan sholat kita yang dilakukan pada sholat wajib ataupun sholat sunat yang lainnya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Nah, nanti untuk memahami bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya ya, syarat-syarat itu tentu kita harus bersih dulu ya. Dan orang Islam bersih itu berarti suci dari hadas kecil dan hadas besar. Intinya apa? Ketika kita mau sholat, syarat yang dilakukannya itu sama gitu. Jadi kalau kita sholat biasa nih, sholat wajib biasa, nah gitu, sholat fardu ain biasa, nah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sama gitu. Sebelum melakukan sholat, wudu, bersih, suci, Islam, balik, berakal dan sebagainya ya. Nah, itu sama gitu. Hanya tata cara pelaksanaannya saja yang berbeda. Nah, udah disolatin nih semua, udah didoain, udah dimintain maaf nih sama para mustami atau masyarakat sekitar, takutnya banyak salah ataupun ada dosa yang ketinggalan. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu baru dikuburkan. Nah, dikuburkan di mana? Dikuburkannya ya di dalam tanah. Nah, gunakanlah tanah yang tidak digunakan oleh khalayak umum. Khusus biasanya kita cari adalah TPU, ya, tanah pemakaman umum. Ataupun kalau kita nggak mau ikut TPU, boleh kita di tanah pribadi yang milik kita sendiri, boleh ya. Yang penting tidak berlalu lalang banyak khalayak ramai.
Kenapa? Takutnya kuburan terinjak, takutnya kuburan tertinggang, takutnya kuburan dibangun bangunan. Artinya jadi masalah. Artinya harus memang benar-benar dijauhkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang masih hidup. Jadi khusus itu mah digunakan untuk kuburan saja. Kapan kita boleh menguburkan mayit atau jenazah? Kapan aja boleh. Mau siang, mau pagi, mau malam boleh. Hanya ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan. Saat matahari terbit, berarti waktu subuh nggak boleh ya. Waktu subuh nggak boleh, karena di mana orang-orang sholat subuh itu nggak boleh. Tapi kalau paginya boleh, misalkan jam 6 gitu ya. Atau matahari tengah, berarti ke waktu sholat lohor itu nggak boleh. Atau matahari tenggelam di waktu maghrib. Jadi kapan aja selain di 3 waktu itu nggak boleh ya. Subuh, duhur, maghrib nggak boleh. Selain di waktu itu nggak boleh. Kalau selain itu boleh ya, pagi-pagi atau pas kita rada sore atau malam-malamnya gitu boleh ya. Hanya 3 waktu itu yang nggak boleh. Nah, bagaimana cara menguburkan jenazah? Kamu bisa searching, browsing atau melihat lingkungan sekitar. Ya, misalnya lingkungan sekitar nih nguburin di mana nih? Ya ikut. Jangan kita nggak ikut. Kalau kita nggak ikut, ya kita nggak tahu bagaimana cara nguburin. Tapi itu bukan anggota keluarga kita, nggak apa-apa. Kita kesana tuh hiji berdoa berpahala ya, nganterin juga berpahala, sambil belajar tuh. Jadi pahalanya 3. Makanya kalau ada yang meninggal di lingkungan sekitar kita itu jangan diantep. Ya, kita bantu sebisa kita. Sesuaikan posisi kita sebagai apa. Gitu, jangan selonong boy gitu, keluarga bukan main selonong boy aja. Kalau kita orang asing atau orang yang bukan keluarga ya harus minta izin dulu ya. Karena apa? Karena takutnya keluarga tidak mengizinkan. Nah, kalau sudah beres nguburin, udah beres ngedoain, bubar deh. Nah, itulah kewajiban kita orang-orang yang masih hidup untuk menyelesaikan pengurusan jenazah bagi mereka yang baru meninggal. Kenapa? Karena itu adalah salah satu syarat ciri bagi kita, kewajiban kita sebagai umat muslim. Gitu. Bagaimana? Pak, ada pertanyaan misalnya, bagaimana kalau itu bukan muslim? Nah, kita juga tetap sama harus menyelenggarakan pengurusan jenazah, tetapi tidak dengan syariat yang kita miliki. Karena kan non muslim, berarti harus menyesuaikan gitu. Kalau non muslim bagaimana caranya? Kita boleh bantu, boleh gitu ya, tetapi tidak disesuaikan, tidak disamakan dengan ya syariat kita miliki. Tetapi kewajibannya tetap sama. Intinya kalau ada yang meninggal, sok gerak-gerak urus. Maksudnya urus itu ya itu tadi sampai akhir dikuburkannya gerak-gerak urus, kira-kira begitu. Nah, ada tambahan nih. Biasanya kalau ada yang meninggal ya, mau sebelum dikubur, berarti artinya masih prosesnya masih di kapan ya. Prosesnya udah di kapan nih, disimpan biasanya kan juga gitu ya. Karena apa? Udah dikapanin biasanya nunggu keluarga yang jauh datang ya, proses kapan. Udah disolatin ataupun belum ya masing-masing bebas lah ya kan, sesuai dengan kondisi masyarakat. Tapi ini udah dikapan nih, udah beres kapannya. Biasanya nggak langsung dikuburin, ditungguin. Nah, kalau kita bukan anggota keluarga, kita tuh pengen ngunjungin nih, artinya ingin ikut berduka cita, ngedoain, ngebantuin keluarganya supaya nggak sedih. Terus kita juga ibaratnya makhluk sosial, jadi memberikan bantuan mau moral, mau material. Nah, itu disebut dengan takziah. Takziah itu ya itu tadi menghibur, mengunjungi terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah. Itu mau pada saat itu dikuburkan atau sesudahnya. Misal nih udah 2 hari nih udah dikuburin, kita belum ngunjungin nih keluarganya. Pas hari ketiga kita ngunjungin, itu sama takziah. Intinya takziah adalah menghibur. Karena sesama muslim itu harus bisa memberikan rasa gembira, rasa senang supaya tidak berkecimpung dalam keadaan duka. Jadi ketika ada duka cita itu yang harus dilakukan anggota keluarga adalah mengikhlaskan, karena itu kejadian sudah terjadi dan jangan diharap-harap kembali, karena itu sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah yang terjadi, tidak bisa diganggu gugat ya, harus itu. Kenapa? Kalau kita ada waktu takziah ya datang, kalau sudah meninggal datanglah gitu ya, sebagai bentuk proses kesetiakawanan sahabat dan sebagai kewajiban seorang muslim. Nah,
Itu kalau prosesnya takziah ya. Kalau proses ziarah biasanya, kalau ziarah itu adalah kuburan seorang muslim yang sudah lama gitu, sudah lama, dan kita datang ke kuburan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melihat, membersihkan dan mendoakan ahli kubur. Biasanya ini dilakukan sama kita-kita nih ya. Kalau sebelum Covid nih, kita Idul Fitri. Nah, biasanya beres salat Idul Fitri atau ini suka ke kuburan emak, bapak atau siapa. Nah, itu disebut dengan ziarah kubur ya. Jadi mau keluarga terdekat. Bagaimana Pak kalau ziarahnya ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, ke makam-makam Sunan, sama ziarah sama ziarah. Jadi ziarah tidak harus dikhususkan ke sana, ke mereka-mereka yang Sunan ya. Kita ziarah ke keluarga kita sendiri pun itu sama ya, sama dengan ziarah. Nah, harus kita ziarah ya, harus sebagai pengingat. Pengingat apa? Pengingat akan kematian, bahwa diri kita juga akan sama seperti itu. Nah, tujuan kita ziarah yaitu tadi kita melihat, membersihkan dan mendoakan ahli kubur atau yang meninggal tadi. Dengan cara apa? Bisa dengan cara sholat gaib, bisa dengan mendoakan. Kalau di beberapa umat kita ya ada yasinan, ada tahlilan, mana saja ya, yang mana saja kalian mau, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing seperti apa sama ya. Intinya adalah mendoakan yang meninggal tersebut. Intinya kan di situ ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para umat sekalian ya. Tetapi ada beberapa umat juga yang bertanya mengenai perihal jenazah. Kenapa? Karena mungkin ada yang belum paham. Nah, seperti apa pertanyaannya? Kira-kira akan saya bacakan satu-satu ya. Nah, ini rata-rata yang bertanya adalah siswa, karena saya juga mengajar di sekolah ya, SMK, sehingga para siswa bertanya kepada saya, khususnya ini untuk kelas 11. Pertanyaannya ada 14 ya, dan saya akan bacakan secara cepat supaya tidak berlama-lama ya. Ini ada dari Rima nih. Ketika jenazah dikuburkan, itu lambung kanan diganjal ke sebelah kanan, terus ditutup dengan atau diganjal dengan batu mengharap kiblat. Itu maksudnya seperti apa? Ini kayaknya saudari Rima ini jarang melihat orang dikuburkan. Maksudnya lambung kanan diganjal batu ke menghadap kiblat itu, si mayit itu dikuburkan tidak kalau ibarat Sunda tuh nangkarak ya, telentang, bukan gitu, tapi lebih ke miring gitu, miring ke kanan, tapi ini wajahnya prosesnya menghadap kiblat. Artinya yang sebelah kanan ini yang dicari kiblatnya gitu. Jadi kalau orang hidup tuh tidur pakai guling, nah ke sebelah kanan pakai guling kayak gitu. Jadi yang menjadi dasar tanahnya itu yaitu ini sebelah kanan. Nah, ini ke atas menghadapnya gitu. Jadi dia tidur miring gitu, miring. Bukan tidur ya. Maksudnya di kuburannya itu miring gitu ya, miring posisinya, jadi nggak telentang begini gitu. Itu yang maksud dengan lambung kanan diganjal batu kerikil menghadap ke arah kiblat. Jadi posisi mayit dimiringkan ke sebelah kanan dengan posisi wajah menghadap kiblat gitu. Yang kedua, ini pertanyaan dari Dela dan Silpani. Biasanya daun bidara itu digunakan untuk memandikan mayit. Apa sih yang namanya daun bidara? Daun bidara itu adalah daun-daun wangian ya, daun-daun wangian supaya mewangikan air yang nanti akan digunakan untuk memandikan jenazah gitu ya. Karena dulu mah zaman Rasul daun yang wangi itu disebut dengan daun bidara gitu ya. Bidara itu daun sengit gitu. Jadi nyengit kanu caina, nyengit kanu manjurna gitu. Semacam bunga lah gitunya, daun bidara itu semacam bunga. Itu kalau misalkan diganti dengan selain daun bidara bisa biasanya di kita disebut dengan kembang 7 rupa. Ya, ada kembang ros, ada kembang mawar, kayak semacam ini. Jadi pas kita lihat tuh kayak ada 7 macam, itu disebut dengan kembang 7 rupa. Itu boleh. Jadi tidak harus dengan daun bidara gitu ya, dengan kembang 7 rupa juga boleh. Kembangnya, dan kita tinggal di kota misalkan, boleh nggak diganti itu dengan wewangian tapi yang sifatnya bukan kembang, cairan, liquid atau serbuk?
tetapi memang ini khusus untuk mayit misalkan boleh gitu ya. Karena kan sebenarnya dari dulu udah ada yang namanya sabun khusus untuk mayit. Nah, sabun khusus mayit itu ya tadi teh wewangian gitu. Jadi kalau kita nggak ada bunga, pakai itu juga boleh. Jadi misalkan kalau misal kita memandikan mayit harus pakai daun atau bungaan yang wangi, boleh. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak apa-apa ya. Bisa diganti, bisa dengan wewangian yang lain. Intinya adalah si air itu khusus untuk mewangikan dari si jenazah tersebut. Pertanyaan ketiga ini dari Adel. Boleh nggak anak laki-laki kandung memandikan ibunya? Boleh. Ya, ibunya meninggal, anaknya laki-laki tapi kandung, boleh mandiin? Boleh. Bapaknya yang meninggal, anaknya yang perempuan kandung, mandiin? Boleh. Justru ya, lebih bagus adalah anggota keluarga. Ya, karena orang lain itu atau orang tetangga atau siapa itu hanya bisa mendampingi. Tetapi kalau kita misalkan belum bisa, nanti dibantu gitu. Artinya jadi utamakan anggota keluarga yang memandikan, ya, pokoknya mengurus lah gitu, mandi, kapan, sholat sampai ke nguburin itu diutamakan keluarga yang mengurus gitu, dibantu dengan saudaranya, tetangganya, kawan-kawannya atau sosial masyarakat di sekitarnya. Ya, intinya adalah kalau berbeda jenis kelamin harus mahram. Kalau bukan mahram tidak boleh. Ya. Kalau hanya berjenis kelamin sama boleh, ya. Kalau bukan mahram berjenis kelamin sama boleh. Pertanyaan yang keempat dari Kartini, apakah jenazah harus dimandikan dan harus menggunakan wewangian? Iya, kalau ada yang meninggal harus dimandikan. Ini adalah pertanyaan yang memang membingungkan ya. Jadi pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sudah ada pada materinya. Kan kewajiban, ini kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat bahwa ketika ada yang meninggal harus diurus pengurusan jenazahnya, diantaranya mandi, mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ini nanya kenapa harus dimandiin. Nah, yang jadi pertanyaan nih ya ke saudari ini, saya balik bertanya nih, kalau misalkan masih hidup ya, kita berbicara tentang kematian hidup. Kamu nggak mandi, kira-kira enak nggak rasanya? Habis kotor-kotoran nggak mandi teh kotor-kotorin lagi, enak nggak sih badan kerasanya? Nggak. Nah, yang mayit pun sama. Artinya memandikan itu adalah mensucikan. Nah, orang-orang yang hidup juga mandi adalah mensucikan diri, gitu. Jadi kalau nggak mandi dalam keadaan hadas dong, gitu. Karena yang namanya meninggal itu dalam keadaan hadas. Jangankan yang meninggal, kita aja masih hidup kadang-kadang mengeluarin hadas. BAK, BAB itu kan hadas. Harus apa? Harus dibersihin. Apalagi kalau misalkan yang keluarnya ada sesuatu yang berbeda, itu kan hadas besar. Ya, yang harus dibersihkan dengan mandi besar, gitu ya. Jadi pertanyaannya dijawab langsung oleh materi sebenarnya ya. Jadi kamu harus benar-benar membaca kembali kenapa harus dimandikan. Itu sudah menjadi ketentuan jelas, ini adalah perintah Allah. Jadi di dalam Islam ketika yang meninggal harus diurus 4 macam cara pengurusan jenazahnya, ini harus. Ya. Yang kelima, ini pertanyaan dari Tariska. Kalau misalkan seseorang meninggal dalam keadaan berhadas besar bagaimana? Yang namanya meninggal itu mempunyai hadas, ya. Udah harus gimana? Harus disucikan. Dengan cara apa ya? Dimandikan tadi. Ya, memandikan, mewudukan itu adalah menghilangkan hadas besar dari si jenazah atau dari mayit tersebut. Jadi yang namanya orang meninggal itu dalam keadaan hadas besar, ya dimandiin biar suci gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dalam keadaan besar, ya suciin gitu, mandiin supaya bersih, supaya suci gitu. Ya, gitu ya tadi Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Pramadita. Boleh nggak kita menangguhkan untuk memandikan mayit untuk menunggu keluarganya datang? Boleh, tergantung ya. Boleh dan tergantung. Kalau misalkan nunggunya lama, lebih baik misalkan nih pagi-pagi meninggalnya, si keluarganya dari jauh datangnya sore, daripada bau oke, lebih baik dimandiin dulu, nanti disisain aja kalau dia udah jadi di kafani gitu. Tapi kalau misalkan waktunya selang setengah jam, sejam nungguin keluarganya datang, itu boleh tangguhkan mandinya, boleh.
Kalau misalkan tidak ada anggota keluarga di situ, ini orang-orang doang, tapi ada di keluarganya mau datang, ya setengah jaman lagi saya datang ke situ. Nah, diutamakan kan ada anggota keluarga ya, supaya tidak terjadi fitnah, gitu ya. Boleh ditangguhkan boleh, tapi kalau waktunya terlalu lama, lebih baik jangan ditangguhkan, segera deh mandiin, nanti aja sisain kalau udah dikapanin, kan lebih pasien ya, tidak mengundang fitnah-fitnah yang lain kalau udah dikapanin gitu ya. Jadi boleh menunggu kalau tidak terlalu lama, kalau terlalu lama lebih baik diproseskan aja ke kapanin. Bahkan kalau misalkan begini ya, kan satu hari itu harus beres nih ya, 1 hari atau 2 hari. Ini yang datang jauh dari luar kota, datangnya baru 3 hari atau 4 hari, gimana tuh? Nah, lebih baik daripada menjadi fitnah ya, menjadi hal yang tidak diinginkan, udah kuburin aja. Nanti yang datang telat 4 hari itu langsung aja ke kuburan gitu kira-kira ya. Jadi prosesnya gimana kondisi ya, tidak harus selalu sama. Pertanyaan selanjutnya nih dari Nikita. Apabila terjadi kesalahan saat memandikan, kita harus bagaimana? Ini pertanyaannya kurang rinci. Yang dimaksud kesalahannya itu seperti apa? Kalau misalkan kesalahannya air yang kita gunakan airnya kurang suci karena bekas dipakai orang misalkan, nah maka wajib diganti, ditukerin sama air yang suci yang bersih. Atau kita misalkan menggunakan sabun colek, salah nih, kok malah pakai sabun colek? Ya bersihin, ganti pakai sabun yang khusus untuk main. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan dalam memandikan ya kita segera benerin gitu, jangan diantepin bahasanya. Ya, kalau ada kesalahan. Nah kesalahannya kan umum ya bahasanya, berarti harus dirincikan. Cuman intinya kalau ada kesalahan ya benerin, gitu, jangan diantepin. Kalau yang salah dibiarin itu malah nambah salah. Tapi kalau yang salah dibenerin jadi benar, kan kira-kira begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Tita. Bagaimana kalau jenazah dimandikan bukan oleh mahramnya? Boleh, asal satu jenis kelamin yang sama. Ya. Kecuali anggota keluarga atau memang pemuka agama yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, orang yang biasa memandikan ya. Boleh. Jadi kondisinya adalah mahram. Kalau bukan mahram asal satu jenis kelamin yang sama itu boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Sophia. Bagaimana pengurusan jenazah COVID-19, samakah dengan pada umumnya? Kalau COVID-19 itu ada yang disebut dengan protokol penguburan jenazah COVID. Biasanya hanya sebatas, artinya memandikan, mengkafani dan lain sebagainya itu dibedakan. Sholatnya tetap sholat ya, nguburinnya tetap nguburin, tapi bedanya adalah pakai kayu kayak peti gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Kondisi wabah, bukan kondisi pada umumnya. Jadi artinya kalau ada yang meninggal karena kondisi wabah, itu boleh disesuaikan dengan protokol yang digunakan pada saat wabah itu. Tidak harus selalu sama ya, tetapi pada umumnya, pada intinya pengurusan jenazahnya dilakukan ya. Mau ada mandi atau enggak itu gimana protokolnya, mau ada kafan atau enggak gimana protokolnya. Tapi yang pasti mah sholat pasti, nguburin pasti. Jadi kalau mandi dan kafan itu bagaimana sesuaikan dengan protokolnya. Tapi kalau sholat dan nguburin pasti sama semua ya. Selanjutnya dari Mira. Apa yang dimaksud dengan pengantar jenazah? Itu memasukkan tanah 3 kali ke dalam kubur. Maksudnya pengantar jenazah itu ya keluarga. Biasanya gini, ketika sudah beres dikuburin, ini keluarga mau ini enggak, mau ini sebelum ditimbun tanah itu mau ngalungin tanah enggak, tanah yang dipegang dari tanah itu ke kuburin. Artinya apa? Kalau secara psikologi sudah merelakan. Jadi mengikhlaskan anggota keluarganya meninggal karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ke sana bentuk kerelaan, keikhlasan. Gitu ya. Itu mah adat sih sebenarnya. Tidak ada kewajiban pengantar jenazah mengalungkan melemparkan sebagian tanah ke dalam kuburan yang baru saja meninggal, tidak ada. Hanya kebiasaan masyarakat. Itu boleh, tidak juga dilihat apa-apa. Yang penting ketika dikuburin ditimbun pakai tanah, tukang gali gitu ya bahasanya gitu.
Mau ngelakuin itu boleh, ya ngelemparin, mau nggak juga apa-apa, bebas. Selanjutnya pertanyaannya dari Lilis nih. Apa sih perbedaan takziah dan ziarah? Haruskah kita melakukan takziah dan ziarah? Perbedaannya adalah perbedaan antara hidup dan mati. Kalau takziah datangnya ke yang keluarga yang tadi meninggal, bukan ke yang meninggal. Kalau takziah, kalau ziarah yang sudah dikuburkan, itu perbedaannya. Ya, jelas perbedaan jelas kan? Kalau takziah itu kita datang ke orang yang atau keluarga yang masih hidup dari si meninggal. Ya, kita datang ke yang hidup dari si meninggal, itu takziah. Kalau ziarah kita datang bukan ke keluarganya tapi ke kuburannya, gitu. Yang meninggalnya, itu perbedaannya. Haruskah kita lakukan? Ya harus. Itu kan kewajiban kita, ya. Ketika kita ada anggota keluarga kita atau tetangga kita atau kawan kita atau sahabat kita, anggota keluarganya meninggal dan kita kenal sama dia, kita sahabatan sama dia, kenapa nggak datang? Minimal untuk menghibur lah. Kayak orang begini deh, jangankan yang meninggal, kita aja kalau sedih dapat sesuatu hal yang membuat kita sedih, kan pengen ditemenin, kira-kira begitu. Apalagi kamu, ya harus ditemenin sama orang yang spesial, kira-kira begitu. Nah, yang meninggal itu sama, gitu ya. Meninggal keluarganya sedih, kita hiburnya amat, gitu ya. Hiburnya jangan dengan kita ngundang dangdutan, kita ngundang organ tunggal dangdutan di rumah dia supaya terhibur. Itu salah caranya. Karena bukan begitu caranya maksudnya menghibur. Maksudnya menghibur adalah melupakan duka-dukanya supaya tidak teringat selalu kepada tadi yang meninggal, ya. Tuh perbedaan dari takziah dan ziarah. Dari Lilis ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ariel. Sholat jenazah nggak ada ruku dan sujud, kenapa Pak? Ya memang begitu. Memang sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud karena ruku sujud itu hanya untuk Allah, ya. Jadi sholat jenazah hanya dilakukan 4 kali takbir sambil berdiri bagi yang mampu, duduk boleh kalau yang tidak mampu, dan hanya seperti itu, ya. Cara sholat jenazah tidak ada tambahan seperti kita yang melakukan sholat fardu umum biasanya, ya. Yang ke-13 dari pertanyaan Putri. Mengapa kalau orang yang meninggal karena jihad itu tidak dimandikan, jadi langsung dikafani, ya, disolatin langsung dikuburin? Ya, memang begitu. Karena ini melihat pada sejarah Rasul pada saat itu kan banyak para sahabatnya yang berjihad. Berjihad itu artinya membantu Rasul menegakkan agama Islam agar Islam ini bisa tersebar luas dan orang-orang yang tersesat bisa lurus kembali dengan ajaran ini. Tapi juga banyak penentangan seperti pengancaman, pengeroyokan dan sebagainya yang dilakukan oleh pada umat pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang banyak berperang, berjihad, akhirnya meninggal. Nah, maksudnya kenapa nggak harus dimandiin? Karena proses jihad. Jadi orang-orang yang berjihad kalau secara kontradiktif dari gaibnya, dia itu sudah suci bersih karena dalam keadaan jihad. Jadi orang-orang yang berjihad tuh nggak usah dimandiin, tinggal bungkus, kafanin, sholatin, kuburin gitu. Karena dalam keadaan suci. Nah, inilah salah satu keistimewaan Allah yang berikan kepada orang-orang jihad. Gitu. Jadi orang-orang berjihad nggak perlu dimandiin karena udah suci tanpa harus dimandiin. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang berjihad. Gitu. Nah, jihad itu kategorinya seperti apa? Nah, kalau di kita sekarang ini di zaman modern ini harus bisa dijabarkan seperti apa. Jangan sampai kan kita ini lagi berjihad, kita berjihad. Apakah masuk pada kategorinya hal yang kita lakukan itu pada proses jihad atau tidak? Jadi harus bisa dibedakan, dipahami, dijabarkan seperti apa proses jihad kita di masa kini. Cuman jarang karena biasanya orang-orang langsung memandikan. Itu kalau misalkan meninggalnya secara umum yang kita ketahui mau sakit tanpa ada sakit, ya gitu. Nah, kalau misalkan karena bencana alam, nah nggak perlu dimandiin, nggak apa-apa. Jadi langsung kafanin. Itu termasuk salah satu jihad. Orang-orang yang terkena bencana alam
termasuk salah satu kategori jihad. Makanya orang-orang yang kena bencana alam tuh nggak dimandiin, tapi langsung dikafanin, sholatin, udah kuburin. Ya. Memang itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang berjihad. Yang terakhir pertanyaannya dari Santi nih. Apakah yang menguburkan harus laki-laki? Enggak, cuman di kita mah rata-rata lelaki tukang ngubur teh, tukang gali kubur teh lelaki biasanya. Tapi boleh nggak perempuan? Boleh. Tetapi kebanyakan perempuan mah selalu membawa perasaan dan ketakutan. Lelaki mah kan jarang yang takut, yang sih jarang. Wanian gitu. Gitu. Karena proses menguburkan itu bukan proses yang mudah, harus menggali tanah. Belum nanti di dalam tanahnya itu ada perasaan seperti apa. Belum nanti megang mayitnya. Kalau misalkan perempuan tersebut kuat mah boleh. Cuman rata-rata di orang mah lelaki yang jadi tukang gali kubur dan menguburkan. Kenapa? Karena satu kuat, dua tesienan. Ya nggak takutan orangnya, beranian gitu. Jadi bukan tidak memperbolehkan perempuan jadi tukang gali kubur, pekuahe, ai aya mah, ai bisa mah, tetapi kebanyakan di kita adalah laki-laki tukang gali kubur atau menguburkan. Intinya proses fikih yang kita lakukan terhadap pengurusan jenazah ya memang harus bisa disesuaikan ya. Jadi artinya kalau kita tidak mengetahui tentang fikih ini, maka alangkah baiknya setelah kita mempelajari, kita juga bisa melihat prakteknya di lingkungan masyarakat sekitar. Artinya di lingkungan masyarakat kita ada yang meninggal nih, ya kita ikutin gimana caranya prosesnya supaya kita tahu, ngerti, dan sesuaikan dengan kondisi, ya sesuaikan dengan apa yang kita dapatkan pada saat itu. Jadi jangan sembarangan. Ngobrol lah dulu sama ininya yang punya anggota keluarganya. Terus kita bisa berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan takut mau lihat simulasinya, di searching, browsing ya bangga silahkan gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai umat muslim, mau laki-laki atau perempuan, wajib kita mengetahui ilmu tentang pengurusan jenazah ini. Kenapa? Karena di mana anggota keluarga kita meninggal, maka kitalah yang pertama kali harus mengurus gitu ya. Bukan semuanya diurus sama kita, tapi kita yang ngurus dan sebagai anggota keluarganya. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib tahu bagaimana tata cara syariat dan fikihnya dalam mengurusi jenazah tersebut. Kenapa? Ya kita muslim, kalau kita harus tahu doanya, tata caranya, syaratnya, rukunnya kita harus tahu ya. Jadi harus bisa benar-benar dipahami bagaimana cara kita memahami Islam tentang pengurusan jenazah. Nah, kalau orang sudah meninggal, beres dan segalanya, biasanya orang yang meninggal itu ninggalin harta benda, pusaka dan sebagainya itu punya. Nah, biasanya ini disebut dengan diwariskan, waris gitu ya. Ada harta nih, uang segunung diwaris ini, atau dikasih ini ke anggota keluarganya, punya rumah, punya tanah, punya mobil sebagainya, itu diwarisin, betul diwariskan. Nah, kita akan memahami proses mawaris, bahasanya di dalam Islam itu disebut dengan ilmu mawaris. Apa? Ilmu tata cara membagikan harta waris. Nah, seperti apa? Nah, kita akan lanjutkan di part 2. Nah, terima kasih di part 1 ini. Bagi kalian yang sudah melihat, mudah-mudahan bisa memahami Islam lebih berkah lagi dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga berkah ilmu yang kita dapatkan di saat ini. Part 1 selesai, kita lanjutkan ke part 2. Oke, terima kasih, nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.